Seperti yang sudah kita rencanakan di pekan ini, kita tidak membaca kitab Riyadhus Shalihin yang semestinya masuk ke hadis 328. Tapi karena memang ada permintaan untuk membahas Karbala, tetapi yang sudah saya rencanakan tentunya walaupun singkat kita bahas. Tapi kalau mendetail sampai selesai paling 10 selesai urusannya. Karena memang pembahasan Karbala ini 1 jam paling cepat, 1 jam paling cepat. Itu pun tidak terlalu detail. Karena ceritanya nggak pas perang, tetapi harus ada latar belakang sehingga orang tahu kenapa ini sampai terjadi pembunuhan Sayyidina Husain. Harus ada latar belakangnya. Tapi kalau cerita Karbala ini langsung tiba-tiba dibunuh cepat, tapi orang akan bingung kok kenapa dibunuh, ada apa? Nah itu mestinya diceritakan sebelum terjadi pembantaian dan apa yang terjadi setelah pembantaian. Ini tentunya membutuhkan waktu yang sangat lama. Oleh karena itu lebih saya fokuskan untuk dibuka tanya jawab saja nanti dalam bab itu, supaya poin-poin saja jadi tidak diceritakan dari awal. Karena kita hanya mengambil di sini nanti ada yang disebut pembahasan apa? Mauqi'atus Syiah atau mauqifus Syiah min qatli al-Husain. Jadi yang pertama adalah mauqifus Syiah min qatli al-Husain. Bagaimana ketika kita berbicara Karbala, yang pertama bagaimana sikap kaum Syiah terhadap Karbala. Itu kita harus bahas juga bagaimana sikap atau sejarah Karbala menurut versi Syiah. Jadi kita sudah ada, tapi ini tentunya pembahasannya satu pertemuan. Ini adalah apa? Tanah ini sampai sekarang menjadi istimewa. Siapa yang sujud di atas tanah ini lebih baik 1000 rakaat daripada tanpa sujud di atas tanah yang batu. Tanah atau batu ini adalah tanah atau batu yang ditumbuhi darah Sayyidina Husain di Karbala, disebut Turbah Husainiyah. Sampai kayak begitu, artinya begitu luar biasa mereka berbicara tentang Karbala. Ini tentunya materi tersendiri. Saya tidak bahas ini karena memang panjang cukup, kita langsung masuk saja. Juga ada nanti pembahasan mauqiful Wahabi, bagaimana sikap Wahabi terhadap Syiah, terhadap Karbala. Ini kalau tadi adalah terhadap orang Syiah menanggapi Karbala, sementara Wahabi juga berbeda menanggapi Karbala. Kalau Syiah begitu luar biasa mengangkat Sayyidina Husain, menghantam habis Yazid dan Ibnu Ziyad serta pasukannya, bahkan sampai mengkafirkan. Sementara kalau Wahabi sebaliknya, malah dia yang menyalahkan Sayyidina Husain. Ini kan dan dulu
kaum Wahabi juga pernah menyerang Karbala, tapi setelah kejadian. Setelah kejadian, tempat pembantaian Sayyidina Husain itu dijadikan tempat ibadah bagi Syiah. Sampai sekarang di tempat itu dibikin tempat ibadah tahunan. Wahabi pernah menyerang saat orang merayakan perayaan Karbala, diserang dan akhirnya sampai terbunuh kurang lebih sekitar 20 sampai 2.000 sampai 5.000 orang. Dibunuh semua orang yang berada di Karbala waktu mengadakan perayaan. Diserang dalam waktu 8 jam. Jadi semua, bahkan yang dianggap kuburan Sayyidina Husain pun dibongkar semuanya. Nah, ini lawannya dari apa? Ini adalah Wahabi di dalam menanggapi Karbala. Ini adalah pimpinannya. Juga ini mereka mengadakan penyerangan. Peristiwa Karbala tahun 1802 Pasai. Ini mereka menyerang Karbala. Jadi bukannya menyerang Sayyidina Husain, bukan, menyerang tempat yang digunakan sebagai apa? Perayaan itu waktu mereka merayakan diserang. Karena mereka sangat tidak suka, karena mereka menganggap Sayyidina Husain yang salah, bukan Yazid yang salah, bukan Indonesia yang membunuh nggak salah, yang dibunuh salah. Jadi dianggap Sayyidina Husain dan Ahlul-Baitnya itu yang salah, bahkan matinya pun tidak mati syahid. Itu kan itu Wahabi. Jadi satu sisi meninggikan siapa, mengangkat apa Sayyidina Husain setinggi-tingginya dan menjatuhkan Yazid serendah-rendahnya. Yang ini terbalik, menjatuhkan Sayyidina Husain dan merendah meninggikan Yazid. Bahkan ini adalah Wahabi. Wahabi dan tragedi Karbala ini begitu luar biasa, menganggap kesalahan adalah pada Husain bin Ali. Kesalahan kepada Husain. Kenapa Sayyidina Husain bin Ali dibantai? Wajar, karena dia yang salah. Karena dianggap dia telah keluar menuju Kufah karena ingin menjadi penguasa, karena dia mencari kekuasaan, karena dia makanya tidak dihitung mati syahid, karena yang membunuhnya bukan orang kafir dan seterusnya. Intinya Sayyidina Husain salah. Itu satu sisi. Lihat bagaimana kaum Wahabi. Kalau Wahabi berbicara tentang Ahlul Bait, sudah Syiah meninggikan Ahlul Bait setinggi-tingginya, Wahabi tidak suka dengan Ahlul Bait, tapi dengan mazhab Ahlul Bait. Ini sudah menjadi apa? Selalu dari zaman ke zaman. Ini hal yang sesuatu yang apa? Ada dan memang disebutkan dalam sejarah. Dan bahkan ini saya nukilkan, ini bukan saya nulis tapi saya copy dari pertanyaan. Seorang Wahabi bertanya kepada Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin mufti Mekah zaman dulu. Ditanya, wahai Syekh, apa betul Sayyidina Husain itu mati syuhada, mati syahid? Sebagaimana diketahui, wa kama ya'lamu jami' bi anna Husain lam yuqtal fi sabilillah. Ini orang nanya ini. Sebagaimana kita ketahui, Sayyidina Husain itu tidak terbunuh dalam rangka jihad fi sabilillah. Bal qutil, tetapi dia dibunuh bisababin maqamin dunyawiyah. Sayyidina Husain itu kan dibunuh gara-gara urusan dunia, pengen jadi penguasa. Wa hiya rabbah fil khilafah, dia menginginkan menjadi khilafah. Ini Wahabi pertanyaannya kepada ulamanya. Tsumma inna Husain lam yakhruj ala rajul kafir. Bukan Sayyidina Husain kan enggak mati melawan orang kafir. Intinya Sayyidina Husain bukan mati syahid. Apalagi yang dilawan, bal dia keluar melawan Yazid bin Muawiyah. Ketika Yazid bin Muawiyah pakai radhiyallahu anhu, waktu Husain tidak pernah disebutkan radhiyallahu anhu. Kan Husain keluar begini, dia mau melawan Yazid bin Muawiyah radhiyallahu anhu. Dia pakai apa? Radhiyallahu. Bahkan sampai wahwa tabi'in. Yazid itu kan seorang tabi'in, mukmin, muslim, abu sahabi, bapaknya sahabat. Diangkat Yazid, apa? Yazid itu kan yang dilawan sama Sayyidina Husain. Yazid itu seorang tabi'in, bapaknya Muawiyah sahabat. Dia seorang yang bertakwa, bapaknya penulis wahyu. Sayyidina Husain tidak pernah disebut. Cuma Sayyidina Husain itu matinya nggak mati syahid, keluar melawan gitu. Tapi giliran Muawiyah, dia apa? Dengan ketika Yazid begitu, lihat kelihatan bagaimana sikap Wahabi terhadap Ahlul Bait Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahabi
dan versi Syiah menanggapi Karbala. Tentu yang akan kita pelajari sebenarnya ini Karbala versi ahli sunnah wal jamaah. Ini versi ahli sunnah wal jamaah. Ini tentunya diceritakan, ini yang saya bilang sampai jam 10 belum tentu selesai. Kita harus membahas satu-satu karena nggak bisa. Kalau nanti kalau Bapak dengar saya Nausain itu salah gitu, oh pasti dari grup ini. Kita tahu kan, nggak usah pakai pusing. Oh aneh saja, dari mana referensinya? Jangan tanya referensi. Ini pasti modelnya model apa? Model Wahabi. Yang satu lagi saya Nausain itu siapa yang datang sekarang ke sana akan diampuni. Orang yang Bapak berziarah ke Karbala hari ini atau di hari Asyura seperti berhaji 40 tahun. Oh ini modelnya model apa? Model Syiah. Jadi sudah mestinya dibahas dua itu. Jadi kita akan wawasan kita akan tahu. Jadi kita nggak usah pakai apa? Yang nanya, jangan nanya Ustaz, Ustaz nyari hadisnya. Ada nggak ziarah ke mana? Kalau Karbala dapat 40 haji ini cari hadis. Nggak usah, itu versi ya kan? Ada hadisnya, tapi di kitab-kitab Syiah nyarinya, jangan di kitab-kitab ahli sunnah nggak ketemu. Ketemunya ada di kitab Syiah. Nah ini tentu pembunuhannya. Pertama ini dimulai dari waktu Muawiyah meninggal. Sebelum meninggal dia sudah menulis wasiat mengangkat Yazid jadi khalifah. Nah ini mulai dari awal itu mulai apa? Terjadinya keramian di sini. Dia mengangkat Yazid sebagai putra mahkota. Di tahun tanggal disebutkan sini semua. Suratnya pun dia nulis surat kepada gubernur Madinah untuk mengambil baiat. Sayyidina Husain disuruh ambil baiat. Sayyidina Husain tidak berbaiat. Sayyidina Husain tidak berbaiat. Makanya kalau Wahabi bilang Sayyidina Husain itu berontak karena sudah berbaiat terus dia berontak, itu namanya bughar. Sayyidina Husain tidak pernah berbaiat. Dan Sayyidina Husain tidak pernah mengambil baiat. Kalau sudah berbaiat tidak mungkin dia akan apa? Keluar ke Kufah karena tidak berbaiat. Jadi tidak dikatakan bughar. Ini Abdullah, Qasim dan Abu Bakar dan seterusnya. Itu semuanya tercatat. Ini adalah dan makamnya ada di Madinah. Di makam Sayyidina Husain di Madinah. Bukan badannya, tetapi kepalanya saja. Karena kepalanya diputus oleh pasukan Yazid, kemudian dibawa ke Madinah. Jadi dikubur di sini. Ini kuburan Fatimah. Kalau kita ke Baqi, ini kuburan Fatimah. Ini adalah Hasan, Husain, kepalanya saja, Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir di sini. Ini adalah kuburan Ahlul Bait. Dulu ini ada kubahnya, Ada kubah. Dulu karena ini bekas tembok. Tapi sejak zaman Nabi dihapuskan, tidak ada kubah lagi. Dulu di wilayah Baqi itu ada kubah, tapi sekarang sudah tidak ada kubah lagi. Nah ini adalah versi daripada ahli sunnah wal jamaah. Tentunya nanti terakhir baru kita ada yang namanya bagaimana harusnya sikap. Nah, sikap kita terhadap Karbala. Tapi luar biasa begitu panjang pembahasan ini dan waktu tinggal 10 menit. Oleh karena itu saya anggap ini sudah selesai. Masya Allah, tidak pernah ada pembahasan Karbala dalam waktu 20 menit. Cuma ada di safari subuh, keren. Subhanallah. Makanya itu saja mungkin yang saya bahas, tapi ingin saya berikan kesempatan. Memang 3 pertemuan kalau nggak salah dari awal belum ada apa? Bukan tanya jawab. Kita buka tanya jawab, bukan hanya Karbala, tentunya pertanyaan yang pernah kita bahas, dipersilakan. Iya, silakan jamaah yang ingin bertanya, apalagi ini lagi ramai. Lanjut saja. Di seputar Muharram itu ada kejadian-kejadian para anbiya. Nah mungkin kejadian ini apa 1 tahun itu atau berganti tahun gimana? Apa? Soalnya. Ada lagi yang bertanya? Masalah angkut cerita tersebut boleh sedikit diceritakan kembali sedikit aja kisah tersebut. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceritakan ke masalah pada saat
Sayyidina Husain itu dimaukan tidak mau. Cukup ya 3 penanya ya. Oh iya, walaupun 3 pertanyaan pendek-pendek sebenarnya. Yang pertama, bahwa kejadian yang terjadi di bulan Muharram di para nabi-nabi terdahulu, apakah tahunnya berbeda? Iya, berbeda. Tahunnya berbeda, nggak 1 tahun kejadiannya bareng Nabi Yunus ini selamat ini enggak. Hanya yaitu kejadian, tapi hanya tepat bulannya saja, yaitu bulan Muharram. Jadi di tahun yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua, masalah hadis, ya ini diriwayatkan walaupun di dalam sanadnya para ulama masih terjadi khilaf, tapi memang selalu nangis dan sedih. Waktu ditanya, apa kata dia? Sungguh Rasulullah SAW pernah mengatakan ini akan apa? Terbunuh. Itu lebih kalau cerita atau kata Sayyidina Husain lebih cerita tentang cintanya justru melebihi. Karena Rasulullah sudah apa? Sepertinya dikabarkan bahwa ini nanti akan apa? Berbeda dengan Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan meninggal juga dalam riwayat diracun. Menurut Ibnu Taimiyah meninggalnya wajar sakit, tapi jumhur ulama mengatakan diracun. Diracun karena memang waktu itu sudah menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah dan dia bilang kalau engkau meninggal lebih dulu, khalifah itu akan aku ambil lagi. Tapi kalau aku meninggal, nanti setelah aku meninggal, tolong berikan apa? Kepada kaum muslimin musyawarah siapa yang terbaik. Nggak lama setelah menyerahkan, beberapa waktu kemudian meninggal Sayyidina Hasan. Kebanyakan mesmu, pendapat terbanyak diracun. Ahli bait seperti Muhammad SAW. Nah, sementara Sayyidina Husain itu meninggalnya juga terzalimi, tapi terzaliminya beda dengan Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan meninggal sendiri, tapi Sayyidina Husain meninggal yang pertama dengan semua anaknya kecuali Ali Zainal Abidin. Semua anak laki-laki kecuali Zainal Abidin. Bahkan bersamanya juga keponakan anak Sayyidina Hasan yang ikut sama dia dibunuh semuanya. Berbarengan, ini berbarengan di waktu yang sama. Bahkan siapa semua pengikutnya sekitar 16 orang semua dibunuh, dan dibunuhnya bukan biasa, dipotongin palanya pada dilepasin semua palanya. Yang lebih parah lagi, dibunuhnya di depan keluarga, di depan istrinya, di depan anaknya, di depan bibinya Zainab masih ada, di depan apa, di depan kakaknya, semua keluarganya jadi dibantai di depan keluarga. Itu makanya Rasulullah melihat Sayyidina Husain beda pembunuhannya, pembantaiannya beda dengan, makanya kata seluruh ulama sepakat tidak ada kejadian yang lebih besar pembantaian melebihi pembantaian Sayyidina Husain. Lebih dahsyat dari yang zaman dulu. Kalau zaman dulu ada yang bersyukur, beberapa orang yang hancur bersyukur masih ada yang selamat di satu, ada lagi. Tapi yang sekarang nggak demen, mau mati semuanya. Makanya dia bilang, udah anak keturunan Ahlul Bait udah habis, mati semua di padang Karbala tuh. Kalau kita bilang ada satu, nggak mau terima, mati semua tuh. Dia memang berharap, bukan tidak tahu, tapi berharap mati semua. Berarti lebih kecil daripada yang hadir dia di pembantaian zaman waliyadzubillah. Nah ini tentunya, bahkan Rasul itu kalau nyuruh cinta, Hasan disuruh cinta. Tapi Sayyidina Husain kalau lihat Sayyidina Husain Rasulullah tuh kayaknya udah lebih mengisyaratkan ini anak kesian ini, cucunya Rasulullah SAW. Sampai di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, di riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah dan lainnya hadis sahih, Rasul sampai bilang, Husain minni wa ana min Husain. Ahabballahu man ahabba Husainan. Husainun sibtun minal asbab. Dikatakan oleh Rasul, Husain minni wa ana min Husain. Husain minni maksudnya adalah Sayyidina Husain ini dari aku. Maksudnya mirip. Sifat fisiknya mirip aku, sifat perilakunya mirip aku. Tapi yang menarik kata Rasulullah, wa ana min Husain, dan saya dari Husain. Rasul pernah bilang, saya dari Husain, Husain dari aku dari Husain. Kalimat aku dari Husain apa? Kata para ulama mengatakan di situ ana min Husain, min artinya ma'a. Ana min Husain artinya ana ma'a Husain. Saya bersama Sayyidina Husain. Waktu Rasulullah lewat di rumah Fatimah, terdengar suara di dalam rumah Fatimah, Sayyidina Husain nangis.
diketok pintunya langsung sama Nabi. Kenapa Husain? Kenapa nangis Sayyidina Husain? Katanya Rasulullah kepada Fatimah, ya Fatimah, iskiti wahai Fatimah, diemin Sayyidina Husain, jangan sampai nangis. Fa inna buka'ahu tu'dhini, sungguh nangisnya itu nyakitin aku. Nangisnya Sayyidina Husain membuat aku sakit. Jangan kau bikin nangis Tuhan. Nangisnya kecil, si kecil nangis, Rasulullah sakit hati. Kenapa anakku nangis? Sakit. Bagaimana kalau dipotong lehernya? Apakah nggak nyakitin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Nangisnya aja bikin sakit Rasulullah. Bagaimana kalau dipenggal? Dianya, anaknya semua dipotong-potong satu persatu. Apakah nggak nyakitin Nabi Muhammad? Tapi ada yang bersyukur dengan kejadian itu. Kan unik. Nah, ini luar biasa. Tapi satu sisi berlebihan juga, sampai dijadikan hari itu adalah hari yang paling istimewa, yang banyak kita disuruh bersedih dengan kematian Sayyidina Husain. Jadi sedang ini nggak menutup kemungkinan sejarah akan selalu berulang. Kalau kita tidak betul hati-hati, ini akan alur. Bagaimana caranya dibantai yang penting saya bisa jadi kuasa. Ini hati-hati. Bahkan dengan sebab kekuasaan, dengan sebab kekuasaan jabatan seperti ini, bukan mungkin zaman dulu bantainya pakai pedang. Sekarang boleh jadi namanya dihancurkan. Itu kan pembunuhan karakter, saudara. Karena ini banyak diikutin, banyak dicintai. Bagaimana caranya? Bunuh. Tapi bunuhnya dengan karakter. Dijelek-jelekan, dihancurkan, dipalsukan, dimacam-macam semua. Sebenarnya itu hal yang biasa. Itu politik sudah ada. Semua ada kaitannya dengan kekuasaan. Itu hal biasa. Zaman dulu. Tapi zaman dulu kan nggak ada media, makanya pakai pedang. Tapi sekarang ini lebih tajam daripada pedang. Karakternya dimati. Karakter nggak mati. Ini bukan nih. Ini nggak ada keturunan Arab, habis semuanya nggak ada. Sudah. Dari zaman ke zaman, dari Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Khalil Bangkalan, Kiai Hamid Pasuruan, tidak pernah. Karena zaman itu sudah santai. Tapi sekarang mulai mendekati panas di politik, diangkat bab ini lagi. Seakan-akan Kiai Khalil Bangkalan dulu nggak tahu kalau Ahlul Bait yang ada sekarang itu palsu semua ini. Demi apa? Itu kalau kita baca sejarah, sebenarnya kata para ulama sejarah itu akan berulang. Cuman beda karakter, beda zaman, beda waktu, beda tempat, beda pelaku, itu aja. Tapi ceritanya hampir sama. Nah, cuman modelnya dulu pakai senjata tajam, sekarang senjata lunak. Ini mensos, mensos ini lebih dahsyat. Ini adalah luar biasa. Maka kita yang sekarang ini, maaf kalau kata orang, kurang ilmu tabayun. Kurang ilmu apa? Tabayun itu apa? Cross check. Benar nggak nih? Kalau dia ngomong begini, masa sih berarti dari abad ke abad ulama-ulama kita nggak ngerti berarti? Baru ketahuan sekarang. Itu Ubaidillah itu tahun 367, sekarang 1400 baru ketahuan. Ini jadi selama itu tuh 1000 tahun lebih ulama bahalul semua kayaknya. Kagak ada yang tahu semua, baru sekarang ngerti. Pakai ngomong ilmiah, seakan-akan ulama dulu kagak ada yang tahu ilmiah ada. Apa kata ilmiah itu? Nah ini kita harus juga jangan dia ya tidak masalah kalau misalkan durian Nabi nggak diaku, dan itu juga saya juga tidak pernah mendengar durian minta diakui, tidak. Karena diakui tidak itu juga nggak ada, cuma beda cintaan doang. Nggak ada urusan, nggak ada ketika diaku jadi mulia, tidak. Saya belum pernah dengar saya itu dia ya, kalau nggak ngaku dia itu ikutan, nggak pernah ada. Artinya nggak ada yang kamu akui dia akan tetap berjalan, nggak diakui berjalan. Cuman yang jadi masalah nanti kamu meniadakan dan mendustakan, itu akan berkaitan dengan iman, berkaitan dengan cinta, tidak cinta, itu nggak ada masalah. Banyak tanpa durian kalau kita amal soleh akan dicintai oleh orang. Kecintaan bukan karena nasab, kecintaan bukan karena nasab, tapi kecintaan karena amal soleh kita. Maka di sini, dan itu sudah disadari oleh para ulama terdahulu. Mereka tidak duduk hanya menyebutkan nasab mereka, tapi yang dikedepankan adalah amal. Man baqa'a bihi amalu lam yusri bihi nasabu, kata Nabi Muhammad. Siapa yang tidak beramal tidak akan membuat hebat karena amalnya, karena nasabnya. Siapa yang tidak beramal soleh, nasab
membuat dia hebat. Jadi itu bukan sesuatu yang pokok dan tidak ada efek mau diingkari, dan para zuriyah juga tidak minta pengakuan si fulan. Kalau fulan ngakuin dia girang, kalau fulan nggak ngakuin dia sendiri. Itu nggak ada urusan sama apa, dan itu tidak ngefek. Dan ini memang sudah terjadi dari zaman dulu, memang sudah ada. Lihat itu Sayyidina Husain setelah dibunuh, ada yang mengatakan panah dan pedang serta tombak yang metal 63. Jadi Sayyidina Husain itu sudah dikepung ya. Karena pasukan Sayyidina Husain itu jumlah totalnya 73, 16 perempuan, berarti sekitar 50-an yang laki. Yang kecil termasuk Ali Zainal Abidin, anak yang paling kecil, tapi kecilnya juga umurnya ada bilang 27. Intinya selebihnya perempuan. Jadi 72 itu 30-an itu perempuan. Jadi yang sisanya laki. Jadi tinggal taruhlah 30-an pasukan laki. Pasukan musuh berapa? Riwayat yang pertama dipimpin oleh Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas sahabat. Ini anaknya sahabat. Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Panglima waktu itu pertama dia bawa 1.500 orang. 1.500 orang lawan berapa? 73 perempuan masih dihitung 30-an. Dalam riwayat ditambah dengan pasukan Ibnu Ziyad. Ibnu Ziyad Umar jadi 3.000 pasukan. 3.000 lawan 30 atau 70 orang, dan perempuan itu 73. Setelah itu ada cerita perang atau tidak ada? Itu bukan perang, itu pembantaian itu namanya. Jadi nggak bisa dilawan, panah dari semua arah. Setelah lemah tidak bisa berdiri, akhirnya baru ditombak, baru terjadi. Setelah jatuh, sudah seperti lada, udah nggak bisa diapa-apa itu lada. Akhirnya dipotong palanya. Yang potong palanya Dul biasa dikatakan Dul Jausan, namanya itu Dul Jausan. Karena waktu disuruh potong nggak ada yang berani. Ini cucunya Rasul. Ini yang gendong Rasul, dia digendong-gendong sama Nabi. Bahkan dia suka bermain-main dengan Nabi, digendong lagi khutbah, digendong sama Nabi. Dan Rasul bilang, "Hadza sayyidah syababi ahli jannah." Ini pemuda yang belum nikah masuk surga di bawah pimpinan Sayyidina Husain. Semua pemuda yang masuk surga di bawah bendera Sayyidina Husain. Pimpinan para pemuda ahli surga ini dia. Suruh potong palanya. Enggak ada yang berani. Dia ingetin Husain, enggak ada yang berani. Tapi Dul Jausan ini adalah orang baru yang tak kenal keluarga Nabi, ini nggak kenal. Langsung dipotong bang. Setelah dipotong, palanya itu ditaruh di tombak. Di atas tombak kemudian kepalanya. Itu bukan lagi apa, sudah selesai, tidak ada lagi tambah, habis. Dalam riwayat ditinggalkan begitu saja badannya lalu dibawa. Tapi dalam riwayat diinjak sama kuda sampai apa? Hancur, sampai apa? Tidak lagi kelihatan badan itu diinjak sampai hancur. Bukan dia doang, semua keluarga anak-anaknya semua dipotongin palanya, lalu ditaruh di kepala dan di atas tombak, kemudian semua diinjak sama kuda. Ribuan ada. Jadi dalam riwayat tidak dikubur lagi, ditinggal begitu aja, berharap dimakan sama burung. Biasa di tengah padang pasir dia dimakan burung. Tapi ternyata sebagian riwayat ada orang-orang kufar setelah pasukan pergi datang dikubur badannya saja. Semua badannya sudah tidak ada lagi kafan dan sudah tidak berbentuk, karena bukan hanya dengan pedang tapi juga diinjak ini, jadi dimasukkan kepalanya saja dibawa. Kepala itu langsung dibawa ke Syam, ketemu Yazid kan khalifah. Yang di lapangan pasukannya adalah panglima besarnya Ibnu Ziyad, namanya Ubaidillah bin Ziyad. Setelah kepalanya dibawa ke Sayyidina Husain, ke Yazid, Pak Sayyidina Husain, kemudian sama Yazid dalam riwayat Ibnu Taimiyah dibawa ke Madinah. Maka di Madinah lah dikirim, dikubur di Baqi, kepalanya saja. Dan kepalanya itu ditaruh, setelah ditaruh di atas tombak itu sama Yazid dimarahi. Jangan seperti itu, jangan dihina, ini cucunya Nabi. Saya Yazid juga tahu ini cucunya Nabi. Lepaskan, ditaruh di kain hitam. Di kain hitam, isi kain waktu dibawa ke Madinah dan dikubur di Madinah. Itu ada sebuah kitab namanya Rasul Husain. Judulnya itu
Rasul Husain karangan Ibnu Taimiyah. Yang mau saya ada kitabnya, nggak terlalu tebal, kitabnya Rasul Husain. Judulnya adalah Kepala Sayyidina Husain. Berkuasaan menghalalkan berbagai macam cara. Ayo kita akhiri majelis ini kita dengan berdoa bagi seluruh Fatihah. Semoga semua pemimpin-pemimpin yang akan memimpin negeri yang kita cintai ini adalah pemimpin yang saleh, pemimpin yang bisa menjaga negara kita ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Dan semoga dengan mereka pemimpin yang saleh Allah turunkan rahmat dan berkah di negeri yang kita cintai ini. Ala hadhihi wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.